Konflik antara Israel dan Iran merupakan salah satu ketegangan geopolitik paling kompleks dan berbahaya di Timur Tengah. Meski keduanya belum pernah terlibat dalam perang langsung, secara terbuka, hubungan mereka ditandai oleh konflik proksi, ancaman militer, dan persaingan strategis yang semakin meningkat. Awalnya, hubungan Iran dan Israel bagaikan kawan di mana relasi manis terjadi pada era dinasti Shah Muhammad Reza Pahlavi, 1925-1979. Meski menentang rencana pembagian wilayah Palestina yang berujung pada berdirinya negara Israel pada 1948, Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Saat itu Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Shah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama, David Ben-Gurion, berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun, pada 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Rezim Ayatollah Khomeini memutuskan hubungan dengan Israel, tidak lagi mengakui keabsahan paspor warga negara Israel, serta menyita bangunan kedutaan Israel di Teheran untuk diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina yang saat itu memimpin perlawanan Palestina terhadap pemerintah Israel. Permanen Islam para satu Israel baru dimulai pada akhir 1990-an, karena sebelumnya Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman regional yang lebih besar. Buktinya, pemerintah Israel pernah menjadi salah satu negara yang memungkinkan terjadinya Iran Contra, yaitu program rahasia Amerika Serikat untuk mengalihkan senjata ke Iran sehingga dapat digunakan dalam perang Iran melawan Irak antara tahun 1980 dan 1988. Namun seiring berjalannya waktu, Israel mulai melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keberadaannya. Permusuhan antara keduanya lantas berkembang dari perkataan hingga menjadi perbuatan. Latar belakang konflik. Yang pertama, faktor ideologi dan politik. Iran adalah negara teokratis Syiah dengan agenda anti-Zionis. Pemerintah Iran secara terbuka menolak keberadaan Israel sebagai negara dan mendukung kelompok-kelompok yang memusuhi Israel. Sedangkan Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklirnya dan dukungan terhadap kelompok-kelompok militan. Yang kedua ialah faktor regional. Iran berupaya memperluas pengaruhnya melalui kelompok proksi di Lebanon, Hizbullah, Suriah, Irak, dan Yaman. Lalu Israel menentang perluasan pengaruh Iran di dekat perbatasannya, terutama di Suriah dan Lebanon. Konflik antara kedua negara ini telah meluas dengan berbagai metode, termasuk serangan darat, udara, laut, bahkan di ranah cyber. Israel dan Iran saling melancarkan serangan dengan menggunakan serangan langsung maupun dengan memanfaatkan proksinya di wilayah lain. Iran cenderung menggunakan kekuatan proksi asing untuk menyerang kepentingan Israel, sedangkan Israel menggunakan strategi pembunuhan tertarget terhadap pemimpin militer dan ilmuwan nuklir Iran. Berikut adalah beberapa momen penting dalam konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini. Pembunuhan Major General Qasim Soleimani, komandan sayap luar Garda Revolusi Islam Iran, dalam serangan drone IS-REC di Baghdad, disambut dengan kepuasan di Israel. Iran membalas dengan menyerang dua pangkalan di Irak yang menampung pasukan IS-REC dengan hujan rudal, yang mengakibatkan sekitar 100 personel militer IS-REC terluka. Pejabat IS-REC menuduh Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara selama perang di Irak. Mereka juga menyebutkan bahwa Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas aktivitas yang merusak stabilitas di seluruh Timur Tengah, dan dituduh merencanakan serangan terhadap kedutaan IS-REC dan Israel.
Tidak berhenti di situ, jenderal tersebut juga menunjukkan pembelaan pada Iran untuk melawan IS dan Israel dengan membangun jaringan milisi sekutu. Iran dan Israel dilaporkan melakukan sejumlah serangan dan serangan balasan rahasia dalam beberapa tahun setelah kematian Jenderal Soleimani. Israel membunuh ilmuwan nuklir papan atas Iran Mohsen Fakhrizadeh pada November 2021 dan menyusul dengan pembunuhan Komandan Garda Revolusi Golan Sayyad Khodai pada Mei 2022. Pada Juli 2021, sebuah kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan pengiriman Israel diserang di lepas pantai Oman, yang mengakibatkan 2 awak kapal tewas. 2 petinggi Israel mengatakan bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa drone Iran yang menabrak kawasan hunian di bawah jembatan kapal. Iran tidak secara eksplisit mengklaim atau membantah tanggung jawab, tetapi saluran TV milik negara menggambarkan serangan terhadap kapal tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel di Suriah. Setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober, milisi pro-Iran meningkatkan serangan mereka. Pada akhir tahun lalu, Iran menuduh Israel membunuh tokoh militer papan atas, Brigadir General Sayyid Razi Musavi, dalam serangan rudal di luar Damaskus. Seorang penasihat senior Garda Revolusi, Jenderal Musavi, digambarkan sebagai rekan dekat Jenderal Soleimani dan dikatakan telah membantu mengawasi pengiriman senjata ke Hezbollah. Israel mengambil sikapnya yang biasa, menolak berkomentar secara langsung apakah dia berada di balik kematian Jenderal Musavi. Pentagon meluncurkan serangan drone di Baghdad yang membunuh tokoh senior dalam kelompok militan terkait Iran. Serangan itu datang beberapa hari setelah ledakan di pinggiran Beirut, Lebanon, yang menewaskan Saleh Al-Arori, seorang pemimpin Hamas, bersama 2 komandan dari sayap bersenjata kelompok itu. Ledakan itu adalah pembunuhan pejabat Hamas paling senior di luar tepi barat. Konflik yang melibatkan Israel dan Iran makin meruncing. Tensi panas hubungan keduanya yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terus melebar. Usai saling serang rudal pada Jumat 13 Juni 2025, rudal-rudal kiriman Israel mengenai bangunan di kota Teheran. Serangan Israel itu dibalas kiriman ratusan rudal dari Iran. Korban jiwa hingga kondisi kota yang porak-poranda pun muncul dari kedua negara. Serangan Israel ke Iran itu diketahui menyasar situs nuklir Iran di Teheran. Media lokal Iran melaporkan serangan tersebut turut menewaskan Komandan Garda Revolusi Iran, Hossein Salami. Setelah serangan pendahuluan Israel terhadap Iran, serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap negara Israel dan penduduk sipilnya, militer Israel mengatakan telah mendeteksi proyektil yang diluncurkan dari Yaman. Tel Aviv dan Yerusalem menjadi 2 kota yang disasar Iran dalam melancarkan serangan balasannya. Iran mengklaim pasukannya berhasil menembak jatuh sejumlah drone Israel yang melakukan misi pengintaian di bagian barat laut wilayahnya. Teheran juga mengklaim telah menembak jatuh 2 jet tempur Israel yang terlibat dalam serangan udara di wilayah Iran. Iran juga mengklaim bahwa seorang pilot wanita Israel berada dalam penahanan Teheran. Serangan Angkatan Udara Israel, IAF itu dilancarkan setelah rentetan rudal Iran menghujani negara Yahudi tersebut, membalas rentetan serangan Tel Aviv terhadap fasilitas militer dan nuklir Teheran. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang, lebih dari 1.500 km dari wilayah Israel, IAF menairang susunan pertahanan di area Teheran. Otoritas Israel melaporkan jatuhnya korban jiwa akibat kiriman rudal Iran. Sejauh ini ada 2 orang di Israel yang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sementara, Iran melaporkan 78 warganya meninggal usai Teheran digempur Israel. Konflik ini sangat memungkinkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Apalagi Iran merupakan anggota BRICS, yang tidak lain adalah rival negara-negara barat sekutu Israel. Semoga saja konflik segera berakhir dan dunia segera berdamai. Apalagi banyak dari kalian yang menonton masih jadi beban keluarga dan belum menikah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tahu sejarah, fakta, dan cerita perkembangan dari berbagai belahan dunia supaya kalian tidak ketinggalan serta bisa mengisi sedikit wawasan otak kalian yang kosong itu. Hehe.